cara pengolahan citra digital. Sebenarnya kapan dimulainya citra digital? Kapan kita mulai menggunakan citra digital? Jadi yang mengawali pertama kali pengusulan atau penggunaan citra digital itu berasal dari industri surat kabar. Jadi gambar yang pertama yang dianggap sebagai citra digital yang pertama itu dikirim melalui kabel bawah laut antara London dan New York. Jadi yang menggunakan pertama kali itu adalah di awal tahun 1920 sebuah sistem transmisi gambar melalui kabel yaitu Bartlane itu digunakan untuk mengirimkan gambar-gambar berita pada surat kabar menyeberangi lautan Atlantik sehingga lebih cepat pengiriman gambarnya untuk diterbitkan pada surat kabar di benua lainnya itu dari 1 minggu menjadi kurang dari 3 jam, yaitu dari London ke New York. Jadi hubungan transmisi antara kota London dan New York untuk mengirimkan gambar-gambar surat kabar. Nah, saat itu sebenarnya dukungan utamanya itu ada pada alat-alat printer yang dikhususkan. Jadi untuk bisa mengkodekan gambar-gambar yang ditransmisikan melalui kabel itu, kemudian merekonstruksinya kembali di tempat pencetakan surat kabar di titik penerimanya. Jadi model pertama citra digital itu sebenarnya masih bergantung kepada specialized printing equipment. Jadi bagaimana surat kabar itu dicetak, menerima kode-kode transmisi dari pengirim untuk gambar tersebut, kemudian merekonstruksi kode-kode tersebut menjadi gambar yang bisa dicetak kembali pada surat kabar di titik penerima. Nah, ini dia contoh gambar yang dikirimkan pertama kali. Jadi citra digital pertama yang diproduksi tahun 1921 dengan menggunakan kode-kode telegraf, kemudian dicetak dengan peralatan khusus pada surat kabar. Jadi ini adalah contoh citra digitalnya, dari dapat lihat di slide ini. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya kemajuan teknologinya kembali ditingkatkan, ya. Sistem Bartlane ini pertama kali hanya bisa mengkodekan citra dalam 5 level gray atau 5 derajat keabuan. Kemudian pada tahun 1929 kemampuannya ditingkatkan kembali sehingga dihasilkan gambar dengan 15 level gray atau 15 derajat keabuan atau 15 tone. Jadi peralatan printernya sudah bisa mencetak dalam 15 level. Nah, ini adalah contoh gambar yang dihasilkan dari General Pershing and Foch. Jadi ini adalah gambar General Pershing dan Foch yang ditransmisikan pada tahun 1929 dari London ke New York, kemudian dapat dicetak dalam 15 derajat keabuan pada surat kabarnya. Nah, yang menjadi catatan adalah versi citra digital yang dimaksudkan pada saat itu sebenarnya belum bisa dianggap sebagai murni hasil proses citra digital. Karena apa? Konteks kita di awal mendefinisikan bahwa yang namanya pengolahan citra digital itu adalah ketika citra digitalnya diproses atau dihasilkan dengan menggunakan komputer digital. Sementara pada saat itu komputer tidak terlibat dalam pembuatan citra digital tersebut. Maka dari itu sebenarnya definisi perkembangan citra digital itu muncul sejalan dengan perkembangan komputer digital. Jadi saat komputer digital itu mulai berkembanglah, maka citra digital dan pengolahan citra digital yang sesungguhnya mulai ada. Walaupun memang pada tahun 1920 dan 21 itu sudah ada cikal bakal dari citra digital, walaupun masih pada dunia industri yang hanya melibatkan transmisi telegraf, kemudian alat-alat pencetak newspaper. Nah, jadi fakta yang ada adalah ketika citra digital itu mulai diciptakan, maka membutuhkan banyak sekali tempat penyimpanan dan daya komputasi untuk bisa mengolahnya. Sehingga di sini terbukti bahwa proses perkembangan teknologi pengolahan citra digital itu sangat bergantung kepada perkembangan komputer digital dan teknologi yang mendukungnya. Nah, teknologi digital yang mendukung ini ada beragam, ya. Dari yang pertama adalah capturing sensornya, kemudian bagaimana menyimpannya, kemudian bagaimana mendisplaynya atau menampilkannya. Lalu kalau ada kebutuhan untuk transmisi juga tentunya akan membutuhkan alat-alat transmisi digital yang bisa mengirimkan data-data citra digital yang ukurannya tentu lebih besar. Nah,
Jadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin mengetahui perkembangan sejarah citra digital itu sebenarnya sejalan sekali dengan bagaimana komputer digital itu mulai ditemukan, digunakan, lalu ditambah kemampuannya untuk bisa menyimpan data-data digital.